Oke guys, kita di KCIC kereta cepat. Sini, yang tujuannya mau kemana, Bu? yang ke Padalarang. Padalarang? Tapi nanti nyambung ke stasiun Bandung kan? Ya. Kita tinggal 20.30 ya untuk hari ini. 30. Dapat tiket? Ekonomi 3 orang. 3 tiket ya. Silakan pilih kursi atau yang kosong. Jendela sudah habis semua ya. Pokoknya yang inilah sejajar. Oh, sebenarnya bertiganya juga udah habis. Paling yang satu ada yang kepisah lorong aja. Mungkin di sini, yang 2 di sini, dan yang satu pindah. Boleh. Satu lagi ya? Yang 2 Yang mana? udah close. Berkata asuransi nggak apa-apa? Sudah dibantu? Enggak, berkata asuransi KTP-nya? Nggak apa-apa ya? Jadi kalau terjadi kecelakaan sudah terkata asuransi. Boleh diketahui pada itu masing-masing namanya sudah sesuai. Saya konfirmasi ulang keterangan tadi hari ini dari hari ke-3 pukul 20.30 133 totalnya 600 rupiah. Ulang-ulang 20.30 ya, boleh ya nanti di bawah ya. Harus tawaran 20.30 ada 3 tiket di kosong Arando beli 600.000 kembalian. Berapa tiket? 3. Kita juga 3. Iya, segaluan 2. Tes aja. Tes. Yang ada di Padalarang. Tes. Iya. Kan bayar katanya kan ada. Makanya ini tunai debit plus debit. Oh, nggak bisa. Dan tunai. Kalau Digi BJB Digi bisa. Kalau apa aja bisa. Saya jual 24 kali lah, terima kasih. Kasih. Beli minuman, aku haus.
Surya tenggelam ditelan kabut kelam, senja nan muram di hati remuk redam. Jalan berliku dalam kehidupan dua remaja kehilangan penawar rindu, kasih pujaan menempuh cobaan. Malam mencekam, rembulan sendu rawan, anak perawan menanggung rindu dendam. Jalan berliku dalam kehidupan dua remaja kehilangan penawar rindu, kasih pujaan menempuh cobaan. Surya tenggelam ditelan kabut kelam, senja nan muram di hati remuk redam. Jalan berliku dalam kehidupan dua remaja kehilangan penawar rindu, kasih pujaan menempuh cobaan. Jalan berliku dalam kehidupan dua remaja kehilangan penawar rindu, kasih pujaan menempuh cobaan. Penawar rindu, kasih pujaan menempuh cobaan. Surya tenggelam. Petang. Oh, udah berangkat ke atas yuk. Ke atas yuk. Oke, ke atas yuk. Nah. Yuk.
Aku air putih angkat aja, mineral angkat. Saya teh manis. Bapak sudah nggak ayah kan ya? Mana? Ini ayat di ayat. Coba, coba. Hah? Coba. Sekeluas. Boarding pass. Sini. Udah bisa boarding. Yuk. Udah langsung ya. Bukan tas besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, apa kabar dulur-dulur baraya warga negara Indonesia? Tetap semangat di tahun baru Islam 1446 Hijriah atau tahun 2024 Masehi, pemirsa. Video ini dibuat bulan Juli 2024 ya, ketika tahun baru Islam 1446 Hijriah, pemirsa. Dan juga ditayangkannya bulan Oktober, pemirsa ya, Oktober 2024. Itu artinya sudah 3 bulan berlalu. Ya, meskipun sudah 3 bulan berlalu, mudah-mudahan kita semua tetap semangat dan tetap ceria, pemirsa ya, tetap tersenyum manis. Waduh, walaupun kopinya pahit. Waduh. Apalagi di bulan Oktober ini akan ada pelantikan Bapak Urang Sadaya, pemirsa. Waduh, siapakah dia? Beliau adalah pemimpin bangsa Indonesia ya, presiden berikutnya. Dan mudah-mudahan negara kita ke depannya menjadi negara yang lebih sejahtera, lebih damai, dan juga lebih mendamaikan dunia. Ingatlah cita-cita para pejuang dahulu, tokoh dahulu, pahlawan dahulu ya, membangun bangsa Indonesia itu untuk mensejahterakan bangsa sendiri ya, untuk memerdekakan bangsa sendiri, dan juga mendamaikan dunia ya, karena kedamaian dunia juga akan berpengaruh pada bangsa kita, pemirsa. Apalagi ini dengar-dengar agak-agak panas nih ya di sebelah barat sono, pemirsa. Waduh, awal Oktober aja kembang api sudah menyala-nyala nih. Waduh ya, kembang api rudal-rudal. Waduh. Mudah-mudahan jangan sampai terseret ke perang yang lebih besar lagi, pemirsa. Karena yang namanya perang lebih besar atau sekelas perang dunia ketiga, itu senjatanya bukan senjata kaleng-kaleng kongguan, pemirsa ya, tetapi senjatanya itu sudah senjata nuklir. Waduh ya, cucunya nuklir yaitu bom atom saja itu sudah merusak ya, membumi hanguskan Jepang, pemirsa. Apalagi yang namanya nuklir. Nuklir itu berkali-kali lipat kekuatannya dari bom atom. Kebayang satu nuklir aja itu bisa, konon katanya bisa menghancurkan satu bangsa, pemirsa. Apalagi kalau serangannya tiap hari ya, yang diluncurkan itu bukan kembang api biasa atau mungkin bukan rudal biasa, tetapi berhulu ledak nuklir. Waduh, bisa-bisa kita kiamat, bisa. Amit, amit. Ya, meskipun kita tidak terseret ikut perang ya, siapa tahu bom nuklir dari negara yang sedang berkonflik itu nyasar kepada tempat kita, pemirsa. Waduh, pagi-pagi yang sedang ngopi ya, menikmati pisang goreng, tiba-tiba ada bom nuklir nyasar ke tempat kita. Apa yang terjadi? Amsyong, pemirsa. Oleh karena itu, marilah kita berdoa mudah-mudahan dunia tetap damai, dan mudah-mudahan Indonesia bisa mendamaikan dunia. Amin. Oke, pemirsa,
Mamang masih melanjutkan episode backpackeran ke kota Jakarta. Ini udah episode keberapa nih? Waduh ya, 3 bulan belum kelar-kelar nih ya. Ya kalau Mamang sih hitung-hitung mendokumentasikan ya, menyimpan kenangan pemirsa. Ya mudah-mudahan kenangan Mamang bisa dinikmati oleh semua bangsa. Oke pemirsa, Mamang masih di kota Jakarta, jalan-jalan backpackeran ke kota Jakarta. Nah episode kali ini Mamang sudah keluar dari dunia fantasi ya, dunia khayalan di Ancol, Jakarta Utara pemirsa. Keluarnya maghrib lagi, waduh. Setelah keluar Mamang kepikiran nih akan jalan-jalan kemana nih ya. Nah tiba-tiba Mamang harus segera pulang karena ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan pemirsa. Harus segera pulang ke tanah air ya. Tanah air Indonesia, tepatnya di kota Tasikmalaya pemirsa. Waduh. Nah akhirnya Mamang kepikiran dari Jakarta akan pulang ke kota Tasikmalaya lewat backpackeran pemirsa, lewat menjelajahi, tidak langsung dari Jakarta ke Tasikmalaya. Yang namanya Jakarta ke Tasikmalaya itu moda transportasinya banyak pemirsa ya, ada kereta api, ada bis ya, ada juga travel lah, banyak pokoknya, dan terhubung lewat darat ya, dan juga udara pemirsa. Lalu Mamang kepikiran nih, Mamang akan pergi pulang ke kota Tasikmalaya ya, naik Wus. Waduh, naik Wus. Apa nih Wus? Namanya mirip angin pemirsa ya. Memang ini kendaraannya kendaraan angin pemirsa ya, secepat angin. Secepat film The Flash. Aduh. Nah Wus ini adalah salah satu moda transportasi di Indonesia yang baru-baru ini dimunculkan pemirsa ya, dan menjadi teknologi tercanggih di Indonesia, yaitu kereta api cepat pemirsa. Kereta api cepat Jakarta Bandung. Waduh. Kereta api ini konon katanya kecepatannya melebihi angin pemirsa ya. Kentut kalian aja ya, anginnya belum keluar, ini husnya udah keluar pemirsa. Maaf. Oke pemirsa, Mamang kepikiran pulang ke Tasikmalaya naik Wus. Emang Wus sudah sampai Tasikmalaya? Nah, memang Wus itu sampainya Bandung pemirsa ya, tapi nanti dari Bandung Mamang akan melanjutkan lewat moda transportasi lain, mungkin kereta api reguler pemirsa ke Tasikmalaya. Ya hitung-hitungin merasakan rasanya naik angin pemirsa ya, naik kereta api cepat. Secepat apakah naik kereta api ini? Ya kalau kereta api cepat bagaimana di dalamnya ya? Apakah terguncang-guncang atau menyenangkan atau gimana nih? Karena Wus ini baru dibuka tahun 2023 ya, kemarin. Oleh karena itu Mamang kepikiran ingin merasakan naik kereta api ini. Padahal kalau dari Jakarta ke kota Tasikmalaya itu ada yang langsung, tapi Mamang lewat melipir dulu ya, ingin naik dulu Wus. Nah dari Ancol Jakarta Utara ke stasiun Wus di Jakarta, tepatnya di Halim, itu jaraknya agak jauh pemirsa ya. Jakarta Utara ke Jakarta Timur, tempat stasiun pemberhentian utama Wus, yaitu stasiun Halim, dekat dengan Bandara Halim Perdana Kusuma pemirsa. Jadi jaraknya agak jauh. Mamang kepikiran naik busway. Nah kalau naik busway Mamang juga kepikiran ya, karena kalau naik busway itu itu harus naik berkali-kali ya. Kalau nggak salah itu 3 kali naik pemirsa. Di aplikasi Mamang lihat jadwal Wus itu terakhir jam 20.30 di aplikasi pemirsa, atau pukul 8:30 malam. Takutnya Wus yang terakhir jam 20.30 itu ya akan tidak terburu pemirsa, karena jadwal terakhir itu 20.30 pemirsa. Karena takut tidak terburu, takut ketinggalan angin.
Oleh karena itu Mamang menggunakan taksi online. Kebetulan menggunakan taksi Maxim pemirsa. Selama perjalanan Mamang tidak sempat memvideokan karena maklum lah ya, HP-nya MacGyver pemirsa ya, keburu lowbat. Untungnya si abang taksi ini ada tempat chargeran. Waduh, sambil berjalan dari Jakarta Utara ke Jakarta Timur melewati jalan raya reguler yang notabene agak-agak macet. Tapi setidaknya lebih cepat daripada naik busway pemirsa. Ya kurang lebih 1 jaman lah sampai ke Jakarta Timur pemirsa. Sambil juga mengecas HP ya, supaya nanti sampai di WUS, sampai di stasiun kereta cepat, Mamang bisa mengabadikan ya momen kenangan naik WUS. Ya kali-kali lah naik WUS pemirsa. Oke pemirsa, kali ini Mamang pergi ke stasiun Halim Perdana Kusuma, stasiun kereta cepat yang ada di Indonesia pemirsa. Dan ini adalah kereta api cepat satu-satunya di Asia Tenggara, dan yang paling tercepat di Asia Tenggara pemirsa. Bahkan di Asia ya, di kedua sebelum Cina pemirsa. Konon kecepatannya 384 km per jam. 384 km per jam ini ya secepat apa ini ya? Aduh. Oke pemirsa, Mamang melanjutkan perjalanan ke stasiun KCIC ya, stasiun kereta cepat Indonesia China, atau ke kereta cepat Jakarta Bandung ya, KCJB. Yang istilahnya kereta cepat, atau istilah lainnya diberi nama WUS. WUS Bamblas anginnya. Kenapa nih? Antangin ya. Oke pemirsa, dari Jakarta Utara ke Jakarta Selatan itu memakan waktu kurang lebih 1 jaman lah, 1 jam lebih. Dan Mamang sampai di stasiun KCIC itu pukul 20-an atau istilahnya pukul 8 malam pemirsa. Waduh ya, Mamang pertama kali datang ke stasiun ini pemirsa. Stasiun ini ternyata letaknya dekat dengan Bandara Halim Perdana Kusuma pemirsa. Letaknya ada di Jakarta Timur. Nah, ketika sampai di stasiun KCIC ternyata ya, para penumpangnya banyak sekali, membludak, benar-benar membludak pemirsa ya, yang pasti satu tujuan, ke Bandung. Ya memang untuk saat ini layanan WUS itu hanya 2 tempat pemirsa ya, dari Jakarta menuju Bandung, dan di Bandungnya ada 2 stasiun. Yang pertama stasiun Padalarang, yang kedua stasiun Tegaluar. Nah bagi kalian yang ingin ke kota Bandungnya, kita bisa turun di stasiun Padalarang pemirsa. Nanti bisa dilanjutkan dengan kereta feeder. Seperti apakah kereta feeder? Ya Mamang juga belum tahu nih seperti apa. Kalau kalian penasaran ya, tonton terus ya episode kali ini dan episode berikutnya pemirsa. Tapi kalau kalian membosankan ya simple aja, skip aja pemirsa. Kalau kalian ini berguna ya silakan tonton, tidak berguna ya jangan tonton. Simpel dengan Mang-Mang. Oke pemirsa, sampai di stasiun KCIC itu pukul 8 malam, dan ini membludak sekali para penumpangnya. Rata-rata bawa tas koper yang besar-besar, mirip-mirip bandara pemirsa. Nah karena pertama kali sampai di stasiun KCIC, Mamang agak pelangap-pelongo nih. Ini beli tiketnya gimana nih? Apakah langsung di aplikasi atau ada yang loket pemirsa? Ternyata ada petunjuk di situ, pembelian tiket lewat loket. Waduh. Akhirnya Mamang langsung aja ke tempat pembelian tiket di situ pemirsa. Dan ternyata mengantri ya. Ternyata mengantri. Loketnya terbuka 3 loket itu ngantri 3-3-nya pemirsa. Nah ketika sampai, Mamang langsung pesan ke stasiun Bandung. Lalu bertanya, kira-kira kalau ingin ke kota Bandung tepatnya turunnya di mana? Ya kata petugas turunnya di stasiun Padalarang pemirsa. Nanti dari Padalarang naik kereta feeder, satu include dengan tiket ini pemirsa. Tiket ini ada 3 kelas eksekutif, bisnis, dan juga ekonomi. Kalau eksekutif itu agak mahal pemirsa, 600 ribuan. Waduh. Nah Mamang menggunakan kelas ekonomi saja pemirsa. Ternyata masih tersedia, dan itu pun tinggal beberapa kursi lagi. Maklumlah pada saat itu
keadaan sedang hari libur pemirsa. Liburnya double ya, libur 1 Muharram plus libur sekolah, anak sekolah pemirsa, libur tahun ajaran baru. Waduh. Jadi double banyak bocil-bocil ya yang liburan dari Jakarta ke Bandung atau dari Bandung ke Jakarta pemirsa. Entah itu pulang atau mungkin akan berlibur pemirsa. Yang jelas pada saat itu stasiun KCIC benar-benar penuh sekali pemirsa. Nah, harga tiket ekonomi itu harga sekitar waktu mamang itu 200 ribuan pemirsa. Sedangkan hari biasa itu 150-an. Nah, ketika membayar, kata si petugas loketnya tidak bisa menggunakan uang cash. Waduh, harus menggunakan e-money atau mungkin QRIS dan sebagainya pemirsa. Akhirnya mamang menggunakan QRIS pemirsa untuk membeli tiket menuju Bandung menggunakan kereta bus Bamblas Angine. Oke pemirsa, sebelum naik bus ada sekitar 20 menitan ya, mamang akan ngopi-ngopi dulu. Namun baru saja membeli minuman air mineral ya, tiba-tiba ada announcement atau pengumuman bahwa kereta api cepat akan segera berangkat yang jadwalnya pukul 20.30. Oleh karena itu para penumpang harus segera boarding pass atau naik kereta api tersebut. Waduh. Akhirnya mamang takut ketinggalan, segera bergegas untuk boarding pass ya. Kebetulan di stasiun kereta api cepat ini ada 3 lantai pemirsa. Lantai pertama untuk ngopi-ngopi, beli tiket. Lalu lantai kedua untuk area boarding pass atau area tunggu sementara pemirsa. Dan lantai 3 untuk naik kereta apinya pemirsa. Waduh. Oleh karena itu mamang segera bergegas menuju lantai kedua dan ketiga pemirsa. Sampainya di lantai 2 ada area pemeriksaan barang X-ray. Barangkali ada barang-barang yang tidak diizinkan, itu akan diperiksa. Karena berhubung mamang hanya membawa tas seadanya, jadi hanya melewati area X-ray ini dengan lancar pemirsa. Setelah melewati area X-ray, mamang pun harus kembali mengantri untuk boarding pass dan naik kereta api cepat pemirsa. Waduh, dan ini antriannya agak panjang pemirsa. Waduh. Dan ternyata stasiun kereta api cepat Indonesia China atau kereta api WUS ini ternyata megah sekali pemirsa. Yang mirip-mirip stasiun kereta cepat yang ada di luar negeri. Ya meskipun mamang belum pernah ke luar negeri. Waduh. Emang sok tahu melihat dan merasakan lewat media sosial pemirsa ya, serasa di kereta cepatnya Jepang pemirsa. Dan kereta api WUS ini kereta api Shinkansen-nya Indonesia, bahkan lebih cepat dari Shinkansen pemirsa. Waduh. Oke pemirsa, ngomong-ngomong tentang stasiun KCIC ini pemirsa ya, stasiun KCIC yang ada di Halim ini ternyata berdampingan sekali dengan Bandara Halim Perdana Kusuma. Stasiun KCIC ini berdampingan dengan Bandara Halim Perdana Kusuma, dan ini salah satu area dikenal dengan area Halim pemirsa ya. Oleh karena itu stasiun KCIC ini juga dikenal dengan stasiun Halim. Mamang kalau mendengar kata Halim teringat peristiwa G30 SPKI pemirsa. Karena para jenderal itu dieksekusi dan dimasukkan ke lubang buaya itu berada di sekitaran area Halim pemirsa. Sebelah timurnya Bandara Halim Perdana Kusuma atau stasiun KCIC ini ada Museum Lubang Buaya untuk mengingatkan kita peristiwa G30 SPKI pemirsa. Ngomong-ngomong tentang Halim nih, kalian tahu nggak siapa itu Halim pemirsa? Mungkin di antara saudara-saudara ya, adik-adik atau mungkin empok-empoknya babe sudah tahu yang namanya Halim pemirsa. Berasal dari nama Abdul Halim Perdana Kusuma pemirsa. Yang menjadi pertanyaan, apakah empok-empok sudah tahu siapakah Abdul Halim Perdana Kusuma pemirsa? Oke pemirsa, bagi kalian yang belum tahu siapa Abdul Halim Perdana Kusuma, bolehlah jangan di skip ya, karena memang sambil masuk ke area boarding pass sambil bercerita dikit tentang perjalanan
Abdul Halim Perdana Kusuma. Beliau adalah seorang pahlawan Bava Dirgantara Indonesia dan juga dikenal dengan pahlawan banyak negara, pemirsa. Waduh, pahlawan banyak negara ya. Pahlawan bagi Indonesia, pahlawan bagi Inggris, bahkan Belanda, pemirsa. Waduh, ini pahlawannya double-double ya. Ini gimana ceritanya nih? Pak Abdul Halim Perdana Kusuma ini adalah pahlawan bagi sekutu, bagi Inggris, bagi Belanda, bagi Indonesia, bahkan Kanada, pemirsa. Waduh. Jadi Pak Abdul Halim ini terkenal juga oleh kalangan negara-negara sekutu, terutama Royal Air Force atau dikenal dengan Angkatan Udara Inggris, pemirsa. Dan sangat berjasa bagi Inggris juga, pemirsa, apalagi ketika Perang Dunia Kedua menghadapi Jerman. Ada istilah, kalau tidak ada Pak Abdul Halim mungkin Inggris akan kalah ya dalam pertempuran udara menghadapi Jerman. Waduh, kok bisa ya? Bahkan kalau tidak ada Pak Abdul Halim Perdana Kusuma ini, mungkin ya tentara Inggris atau tentara sekutu tidak bisa masuk ke daratan Jerman, pemirsa. Waduh, kok bisa ya? Ini gimana ceritanya, pemirsa? Waduh, jadi Pak Abdul Halim Perdana Kusuma ini ternyata adalah pahlawan juga bagi negara sekutu yang ketika berperang menghadapi negara fasis atau Jerman, pemirsa, terutama oleh kalangan Angkatan Udara Inggris. Waduh. Dikutip dari laman BOI Sumut, Abdul Halim Perdana Kusuma, pahlawan kemerdekaan asal Madura. Abdul Halim Perdana Kusuma adalah pejuang revolusioner yang militan. Keterlibatan pahlawan asal Sampang Madura, ya Madura Sate, dalam Perang Dunia Kedua hingga Perang Revolusi Kemerdekaan membuat jadi pertarung udara yang diperhitungkan. Abdul Halim tak saja jago dalam menerbangkan pesawat, tapi juga hebat dalam memperbaiki pesawat yang rusak. Berkat militansinya, Abdul Halim dijuluki oleh Angkatan Udara Inggris sebagai The Black Mascot atau si jimat hitam. Waduh. Halim Perdana Kusuma yang lahir 18 November 1922 termasuk orang yang beruntung. Sebagai kaum bumi putra, Halim dapat mengenyam pendidikan di sekolah pemerintah kolonial Belanda. Dilansir dari laman TNI Angkatan Udara ya, TNI Angkatan Udara tniau.mil.id, semua itu karena Halim dilahirkan di dalam lingkungan keluarga yang berada. Ayahnya Haji Abdul Ghani Wongso Taruno adalah patih dari Sampang. Ibunya Raden Ayu Aisyah adalah putri dari seorang wedana Gresik. Alhasil anaknya terakhir dari 5 bersaudara itu dapat mulus-mulus saja mengenyam pendidikan di sekolah Belanda. Dimulai dari lulus Holland Inland School di Semarang pada tahun 1934, lalu dilanjutkan lulus sekolah Mulo di Surabaya tahun 1938, lalu dilanjutkan lagi ke pendidikan calon pegawai Belanda, PNS-nya Belanda, pemirsa, atau dikenal dengan sekolah Mosvia di Magelang. Orang Madura ini ternyata bisa berbahasa Belanda, Madura, Jawa, Inggris ya, karena beliau bersekolah di sekolah yang keren saat itu yang dikenal dengan Mosvia ya, sekolahnya ASN-nya pegawai Belanda saat itu, pemirsa. Ketika Perang Dunia Kedua pecah di Eropa, pemerintah kolonial Belanda lalu mengeluarkan peraturan wajib militer bagi rakyat Hindia, termasuk juga kepada Halim Perdana Kusuma ya, wajib militer. Oleh karena lantaran ada wajib militer, pendidikan Halim di Mosvia tak dilanjutkan. Sebagai gantinya, Halim mengikuti pendidikan calon perwira Angkatan Laut Belanda di Surabaya. Halim pun berhasil lulus. Waduh. Kemudian dirinya ditempatkan pada Departemen Informasi Angkatan Laut Kolonial Belanda. Ketika Perang Dunia Kedua pecah, Belanda keok oleh Jerman di negeri Belanda dan juga Indonesia direbut oleh tentara Jepang.
Namun tak bertahan lama, Belanda yang keok dari Jepang di awal tahun 1942. Saat Jepang menginvasi dan menduduki Indonesia, Halim mengikuti orang-orang Belanda, perwira Belanda yang penting untuk mengungsi ke Australia. Setelah sampai di Australia, tak lama tinggal di Australia, Halim langsung dikirim ke India. Di sana dirinya harus bergabung dengan militer Inggris. Atas rekomendasi militer Inggris, Halim kemudian disekolahkan ke Inggris. Akan tetapi Halim memulai petualangannya bukan sebagai angkatan laut, melainkan angkatan udara. Abdul Halim Perdana Kusuma pernah ikut Perang Dunia Kedua. Inggris kemudian membawa Halim belajar di Kanada. Berpetualang ya dari Inggris ke Kanada. Di Kanada, Halim fokus mempelajari latihan navigasi bersama Angkatan Udara Kanada, Royal Canadian Air Force ya. Karir itu serius ditekuni oleh Halim. Buahnya, Halim lulus sebagai perwira navigasi. Halim Perdana Kusuma tercatat pada Royal Canadian Air Force atau pasukan udaranya Kanada, pemirsa, dengan pangkatnya Wing Commander. Ia lalu dijadikan kru pesawat pembom milik Angkatan Udara Inggris, Royal Air Force atau RAF. Halim bertugas di skuadron pembom dengan pesawat Lancaster dan Labrador. Misi utamanya adalah melawan tentara Nazi di pimpinan Adolf Hitler. Sebagai awak pesawat pembom, ia berkali-kali ikut dalam pemboman daerah pendudukan militer di Jerman dan membom-bom Eropa yang diduduki oleh Jerman. Dan mengalami juga pertempuran udara yang sangat sengit. Ini ditulis dalam bukunya Bakti TNI Angkatan Udara tahun 1946-2003 ya, terbitan tahun 2003 yang ditulis oleh M. Sunjata. Keterlibatan Halim menjadi kru pesawat pembom disambut baik oleh militer Inggris. Halim tercatat sudah menjalankan 44 misi untuk membom Jerman di Eropa, pemirsa. Dalam misi itu, tiap Halim terlibat di wilayah pemboman di daratan Jerman atau Prancis ya untuk membom Nazi. Halim jadi penanda nasib baik seluruh pesawat skuadron Inggris yang beroperasi. Jadi ceritanya Halim itu bagian dari pasukan pembom Jerman, pemirsa ya. Setiap membom daerah-daerah pendudukan Jerman, skuadron yang ada Halimnya itu pulang selamat ke Inggris tanpa ada cacat atau tanpa ada satu pesawat pun yang jatuh, pemirsa. Oleh karena itu oleh pihak Inggris dijadikan sebagai manusia jimat, manusia yang pembawa nasib baik. Oleh sebab itu Angkatan Udara Inggris menjulukinya The Black Mascot, pemirsa, atau Sang Jimat Hitam. Sebuah julukan yang juga menjadi penanda bahwa telah putra bangsa yang berani berjuang di langit Eropa, dan juga penanda nasib baik bagi Inggris. Pak Halim ini berjasa juga ya untuk Inggris, pemirsa. Dilansir dari laman TNI Angkatan Udara atau tniau.mil.id, pemirsa, dengan judul artikel Halim Perdana Kusuma, Masda TNI Anumerta Abdul Halim Perdana Kusuma, edisi 22 Februari 2023. Ketika Perang Pasifik berakhir dengan kekalahan Jepang secara berturut-turut, pasukan sekutu mulai memasuki Indonesia. Tanggal 15 Oktober 1945, ketika tentara sekutu mendarat di Tanjung Priok, Jakarta, diantaranya sekian banyak orang kulit putih, terdapat juga orang-orang Indonesia berkulit sawo matang. Ya, salah satunya adalah Abdul Halim Perdana Kusuma. Abdul Halim ini memakai seragam Angkatan Udara Inggris. Padahal beliau adalah seorang putra Madura ya, asli Indonesia. Dia adalah Halim Perdana Kusuma pulang ke Indonesia. Namun ketika datang ke Indonesia, Indonesia sudah proklamasi dan Indonesia dalam situasi pada saat itu adalah revolusi kemerdekaan Indonesia.
di mana pada saat revolusi kemerdekaan Indonesia ya ada konflik antara Indonesia dengan para penjajah, entah itu dari Inggris, Sekutu, atau mungkin dengan Belanda pemirsa. Waduh, yang dikenal juga dengan perang kemerdekaan. Suatu ketika Pak Abdul Halim Perdana Kusuma ini pulang kampung pemirsa ya ke tanah Jawa Timur. Pulang kampung dengan memakai seragam RAF atau Royal Air Force atau yang dikenal Angkatan Udara Inggris atau Angkatan Udara Sekutu ya yang berafiliasi dengan Belanda pemirsa. Orang Indonesia pulang memakai seragam penjajah pemirsa, seragam Inggris. Oleh karena itu Pak Abdul Halim ini ya langsung ditangkap oleh para pejuang kita, oleh tentara kita, dan dijebloskan, dimasukkan ke sel dan dipenjarakan di kota Kediri pemirsa, karena dikira Pak Abdul Halim ini adalah antek-antek Belanda pemirsa. Jadi kalau pada masa itu ya kita jangan salah memakai kostum ya. Kalau pada masa perang kemerdekaan kita memakai kostum tentara Belanda atau tentara Inggris, kita pasti dicap seorang penjajah pemirsa. Waduh. Suasana sangat mencekam di mana Belanda dan tentara Sekutu saat itu sudah menjadi musuh bagi bangsa Indonesia. Keberadaan Abdul Halim Perdana Kusuma di tanah air dicurigai sebagai bagian dari tentara Nika atau tentara Belanda. Ketika sedang gawat-gawatnya perang kemerdekaan pemirsa, tiba-tiba petinggi kita sadar ada seorang veteran berkebangsaan Indonesia yang pernah berjuang dengan Sekutu menghadapi Jerman pemirsa, dan beliau adalah veteran udara. Yang namanya veteran udara atau pejuang udara itu sangat sulit pemirsa ya. Orang kalau bisa ingin menerbangkan pesawat itu harus bersekolah pemirsa. Beda dengan pejuang di darat, dia hanya bisa menembak saja. Tapi kalau di udara itu harus mempunyai ilmunya. Dan ini adalah orang Indonesia yang punya ilmu untuk penerbangan ya, angkatan udara. Waduh. Veteran Perang Dunia Kedua itu didengar oleh petinggi angkatan udara saat itu pemirsa. Terdengar oleh sohibnya Suryadi Suryadharma ini sudah mengenal jauh Halim ya, siapa Halim dan kemampuan Pak Halim ini pemirsa. Mendengar perihal Halim yang telah ditangkap, akhirnya meminta Amir Syarifuddin sebagai Perdana Menteri saat itu untuk membebaskan Halim Perdana Kusuma ya dari selnya. Oleh karena itu Menteri Pertahanan Amir Syarifuddin itu mengeluarkan perintah untuk mengeluarkan Halim Perdana Kusuma dari penjaranya dan diperbolehkan pulang ke kota Sumeneb. Ketika mendengar Pak Halim bebas atau dibebaskan, maka ia segera memerintahkan untuk menghubungi dan mengajak Pak Halim agar turut mengabdi kepada perjuangan bangsa Indonesia. Tanpa banyak pertimbangan, Halim Perdana Kusuma yang malang melintang menjadi tentara Inggris, tentara Kanada, tentara Belanda, waduh, dan pangkatnya perwira lagi, waduh, akhirnya mengiyakan untuk bergabung dengan Tentara Nasional Indonesia pemirsa. Tanpa banyak pertimbangan, Halim Perdana Kusuma menerima tawaran itu. Sejak saat itu Abdul Halim Perdana Kusuma mulai tugas barunya ikut serta membina serta merintis perkembangan Angkatan Udara Republik Indonesia. Dan Pak Halim pun mendapatkan pangkat baru di TNI Angkatan Udara atau AURI ya, yaitu pangkatnya Komodor Muda Udara. Sesuai keahlian dan pengalaman yang dimilikinya, Pak Halim diserahi tugas sebagai perwira operasi udara. Ia bertanggung jawab atas pelaksanaan operasi udara. Tugas itu meliputi banyak bidang, antara lain menembus blokade udara Belanda, mengatur siasat serangan udara atas daerah lawan, operasi penerjunan pasukan di luar Jawa, dan penyelenggaraan operasi penerbangan dalam rangka pembinaan wilayah. Selain itu juga diserahi tugas sebagai instruktur navigasi di sekolah penerbangan yang didirikan dan dipelopori oleh Agustinus Adi Sucipto. Namun sayangnya ketika Pak Halim dapat jabatan di AURI atau Angkatan Udara Republik Indonesia, ya keadaan TNI Angkatan Udara
Indonesia saat itu sangat memprihatinkan sekali pemirsa ya. Angkatan Udara hanya mendapatkan pesawat bekas rampasan Jepang pemirsa, di mana pesawatnya sebagian rusak atau tidak bisa terbang pemirsa. Jikalau ada yang bisa terbang pun itu hanya beberapa pemirsa. Waduh. Inilah tugas Pak Halim bagaimana membangun angkatan udara. Dan saat itu ketika membangun angkatan udara dalam keadaan genting pemirsa ya, bagaimana caranya kita bisa membalas atau menangkis serangan Belanda. Waduh. Dengan kekuatan yang ada. Jadi inilah kehebatan Pak Halim membangun angkatan udara dalam keadaan genting ketika kita perang dengan Belanda pemirsa, dan juga dalam keadaan fasilitas dan juga pesawat-pesawat tempurnya yang ya tidak layak terbang pemirsa karena bekas peninggalan Jepang yang rusak. Waduh. Dilansir dari Indonesia Defense.com dengan judul artikel Jejak Halim Perdana Kusuma Merintis AURI Hingga Abadi Jadi Nama Pangkalan Udara, Minggu 4 Agustus 2024 kemarin ya. Pada tanggal 29 Juli 1947, saat agresi militer Belanda I atau serangan Belanda ke kota-kota Indonesia, Komodor Muda Udara Halim Perdana Kusuma pun mendapat perintah untuk menyusun serangan balik lewat udara atau serangan udara atau serangan balasan. Serangan balasan ke tempat-tempat yang dikuasai oleh Belanda. Tempat-tempat itu diantaranya adalah Semarang, Salatiga, dan Ambarawa. Sebagai perwira operasi, Komodor Udara Halim Perdana Kusuma mendapat perintah menyusun serangan udara balasan atas peristiwa agresi militer Belanda I. Pada tanggal 29 Juli 1947 dini hari, atas persetujuan pimpinan Angkatan Udara, dilakukan serangan udara terhadap 3 kota yang dikuasai Belanda, yaitu Semarang, Salatiga, dan Ambarawa. Keberhasilan atas penyerangan ini melambungkan nama AURI, namun menimbulkan kemarahan yang membabi buta dari pihak Belanda yang selama ini selalu memandang rendah kemampuan penerbangan Indonesia. Ya, tak disangka ya, tiba-tiba ada serangan udara ke wilayah yang dikuasai Belanda dan Belanda pun terperangah. Ternyata bangsa Indonesia, tentara Indonesia berhasil ya menerbangkan pesawat dan bisa membom kota-kota atau tempat strategis yang dikuasai Belanda pemirsa. Ditambah marah lagi, yang memimpin operasi ini adalah Komodor Muda Udara Halim Perdana Kusuma yang tak lain adalah bekas perwiranya yang berjuang dalam menghadapi tentara Jepang pemirsa dan juga Nazi Jerman. Waduh. Keberhasilan AURI dalam membom 3 kota Salatiga, Semarang, dan Ambarawa yang membuat Belanda geger ya. Waduh ya, overdose. Ini membuat marah Belanda pemirsa. Oleh karena itu Belanda memperketat penjagaan udara sekitar wilayah Republik Indonesia. Dan keberhasilan ini dibayar mahal pemirsa ya oleh pihak Indonesia. Waduh. Suatu ketika pesawat Dakota PT CLA yang membawa obat-obatan bantuan dari Palang Merah Malaya yang piloti oleh Komodor Muda Udara Adi Sucipto, Komodor Muda Udara Profesor Dr. Abdurrahman Saleh, dan Juru Opsir Udara Adi Sumarmo Wiryokusumo ditembak jatuh ya oleh pesawat Belanda pemirsa. Pesawat Dakota PT CLA yang membawa obat-obatan bantuan dari Palang Merah Malaya di atas langit Maguwo, Yogyakarta oleh 2 pesawat pemburu Kitty Hawk Belanda. Pesawat tersebut jatuh di sekitar Desa Tamanan, Kecamatan Banguntapan, dekat Desa Ngoto, Bantul, Yogyakarta. Halim Perdana Kusuma kemudian menggantikan posisi Adi Sucipto sebagai wakil kepala staf AURI. Waduh, padahal Adi Sucipto ini adalah penerbang tempur ya yang diandalkan dan gugur. Waduh.
Di tengah kesibukannya dalam melaksanakan pengabdian di Auri pada tanggal 24 Agustus 1947, Halim melaksanakan pernikahan dengan Kusdalina di Madiun. 2 bulan setelah menikah, Halim mendapat tugas membangun angkatan udara di Sumatera. Itulah seorang pejuang kita ya, siap tempur ya, siap ditugaskan dimanapun, bahkan harus berpisah dengan keluarga. Waduh, gimana dengan kita? Hal itu sebagai upaya untuk menghubungkan Pulau Jawa dan Sumatera dan menembus blokade udara Belanda, serta persiapan sebagai basis perjuangan apabila pangkalan-pangkalan udara di Pulau Jawa itu dikuasai oleh Belanda di kemudian hari. Didampingi oleh Opsir Udara II Iswahyudi, Halim berangkat menuju Sumatera. Dalam pembangunannya Auri di Sumatera, Halim diangkat sebagai komandemen tentara Sumatera. Ia bersama Iswahyudi disibukkan dengan misi mengangkut senjata dan amunisi. Mereka berdua harus menembus blokade udara Belanda yang sangat ketat. Penerbangan dilakukan pada malam hari dengan tujuan negara tetangga untuk mengangkut persenjataan yang telah disiapkan. Selama membangun Auri di daerah Sumatera, Halim berhasil menjalin kerjasama dengan tentara dan masyarakat sekitar ya. Kerjasama tersebut selain membangun lapangan udara juga berhasil menghimpun dana dengan cara mengumpulkan emas dari rakyat yang digunakan untuk membeli pesawat. Halim pun bekerja sama dengan warga Sumatera Barat ya untuk mengumpulkan dana sebagai upaya untuk membeli satu pesawat baru, pemirsa. Salah satu buktinya adalah pengumpulan dana tersebut dari warga Sumatera Barat sebanyak 12 kg emas murni yang terkumpul dari beragam perhiasan milik warga Sumatera Barat, pemirsa. Dari 12 kg emas murni ini dilebur ya, dan setelah dilebur sebagai uang untuk membeli sebuah pesawat baru. Halim Perdana Kusuma membeli sebuah pesawat berjenis Afro Upson dengan register pihak PBY. Pesawat itu dibeli dengan harga 12 kg emas. Pesawat Afro Upson yang dibeli dari 12 kg emas dari warga Sumatera Barat inilah merupakan pesawat pertama yang dimiliki oleh Republik Indonesia, pemirsa. Dilansir dari Good News from Indonesia, kisah Afro Upson ketika ibu-ibu Minang patungan beli pesawat terbang pertama RI tahun 1947 yang ditulis oleh Rizky Kusumo 29 Agustus 2022. Afro Upson adalah salah satu jenis pesawat yang dibeli oleh Republik Indonesia dan ini adalah pesawat pertama, pemirsa. Pesawat pertama yang dibeli oleh Republik Indonesia atas patungan warga Sumatera Barat. Nomor registernya adalah RI003. Kenapa tidak RI001? Untuk RI001 itu untuk pesawat Semalawah ya yang dibeli oleh warga Aceh. Jadi kemudian warga Aceh pun membeli pesawat patungan mengikuti warga Sumatera Barat. Tapi registernya 001 karena pesawat yang dibeli Aceh itu untuk VIP. Nah, oleh Komodor Suryadama Ali ya bahwa register pesawat itu 001 untuk VIP kepresidenan, sedangkan 002 untuk komersil keluar negeri dan 003 untuk ya keperluan multifungsi, entah itu angkutan, pemboman dan sebagainya, pemirsa, dan atau kerjasama dengan luar negeri. Nah, Afro Upson ini adalah sebuah pesawat yang multifungsi bermesin ganda keluaran Inggris. Oleh karena itu registernya RI003 dan ini adalah meskipun 003 tapi ini adalah pesawat pertama yang dimiliki dan dibeli oleh warga negara Indonesia pertama, terutama warga Sumatera Barat. Pesawat ini merupakan pesawat dimiliki oleh pemerintah Republik Indonesia yang dibeli pada awal bulan Desember 1947. Replika pesawat ini terlihat jelas di pinggir jalan raya Bukit Tinggi Medan, tepatnya di kawasan Gaduik, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Lokasi tempat pesawat ini dahulunya adalah lapangan terbang di Sumatera Barat. Replika pesawat ini jadi monumen pengingat bahwa masyarakat Minangkabau pernah berjasa bagi negara. Salah satunya adalah menyumbangkan harta bendanya untuk membeli sebuah pesawat terbang pertama untuk bangsa ini. Dari pesawat tersebut,
lahir dua orang pahlawan nasional, yaitu Iswahyudi dan Halim Perdana Kusuma. Memang pesawat ini dibeli ya atas pemikiran Halim Perdana Kusuma ketika ditugaskan untuk membangun pangkalan di Sumatera, pemirsa, terutama di Sumatera Barat. Afro-Abson ini digunakan untuk keperluan pemerintah Republik Indonesia untuk menembus blokade Belanda, untuk membeli senjata, untuk mengirim barang ya, mengekspor, atau juga untuk mengirim utusan atau kerjasama ke negara luar, pemirsa. Dalam usaha mencari bantuan ke luar negeri bersama Opsir Udara Iswahyudi dan juga pilotnya Komodor Udara Halim Perdana Kusuma pergi ke Bangkok pada bulan Desember 1947 menggunakan pesawat Afro-Abson yang bernomor RI-003 dengan penerbangnya Iswahyudi dan seorang penumpang bernama Kingan berkebangsaan Australia yang telah menjual pesawat tersebut. Jadi pesawat tersebut berasal dari Australia. Selain mengantarkan Kingan pulang, misinya adalah untuk melakukan penjajakan lebih jauh tentang kemungkinan pembelian senjata dan pesawat, serta melakukan inspeksi terhadap perwakilan RI dalam mengatur penukaran dan penjualan barang-barang yang berhasil dikirim dari dalam negeri dan berhasil memasukkan barang-barang dari Singapura ke daerah RI menembus blokade udara Belanda. Nah, pesawat Afro-Abson ini ternyata sebagai inspeksi ya, pemantauan udara. Karena waktu itu Republik Indonesia kalau mengekspor atau mengimpor dari luar itu kan ada blokade Belanda, pemirsa ya. Jadi kita mengekspor lewat kapal-kapal laut dengan sembunyi-sembunyi. Dan untuk pemantauannya menggunakan pesawat Afro-Abson ini. Kira-kira sudah sampai nggak Singapura, pemirsa? Waduh. Atau dari Singapura ya sudah siap terkirim nggak ke Indonesia? Lalu dari sesudah menyelesaikan tugasnya di Bangkok, Afro-Abson kembali berangkat menuju Singapura untuk memantau perdagangan Indonesia, ya, perdagangan ekspor impor Indonesia melalui laut. Apakah sudah sampai ke Singapura atau belum nih? Namun dalam perjalanan dari Bangkok menuju Singapura inilah terjadi bencana, pemirsa, di mana ada cuaca buruk di situ. Cuaca buruk di daerah Perak, Malaysia, yang disertai dengan kabut tebal yang menghalangi pandangan sang pilot, sehingga pesawat jatuh tepat di pantai di Tanjung Hantu, Malaysia, pemirsa. Malapetaka itu tepatnya terjadi di Labuhan Bilik Besar antara Tanjung Hantu dan Teluk Sinangin di Pantai Lumut di negara bagian Perak, Malaysia. Laporan pertama tentang kecelakaan diterima oleh polisi Malaya ya, dari dua orang warga Cina penerbang kayu bernama Wong Fat dan Wong Kuang pada sekitar pukul 16.30 pada tanggal 14 Desember 1947. Berita jatuhnya pesawat RI-003 ini mendapat perhatian luar biasa yang disiarkan oleh surat kabar berbahasa Inggris The Times dan Malaya Tribune yang terbit pada tanggal 16 Desember 1947. Di Indonesia, peristiwa tersebut diumumkan secara resmi oleh Kasau, Kepala Staf Angkatan Udara Komodor Suryadi Suryadharma di Markas Besar Angkatan Udara di Jalan Terbang Taman Nomor 1, Yogyakarta, karena saat itu ibu kota Indonesia ada di Yogyakarta. Tokoh politik dan masyarakat Malaya menaruh simpati atas terjadinya peristiwa naas tersebut, terutama atas perjuangan rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya. Dikarenakan di daerah Lumut belum ada makam untuk orang-orang Islam, maka pemakaman dilaksanakan di Teluk Murok yang jauhnya lebih kurang 30 km dari Lumut. Di samping itu, pihak polisi menghendaki agar ada persetujuan dari pihak Republik Indonesia sehingga pemakaman baru dilaksanakan menurut tata cara agama Islam pada tanggal 19 Desember 1947. Ketika kecelakaan terjadi ya, yang ditemukan jenazahnya adalah Halim Perdana Kusuma, Abdul Halim Perdana Kusuma, sedangkan Iswahyudi tidak ditemukan jenazahnya, ya entah kemana. Jenazah disemayamkan di Masjid Adki dengan diselimuti bendera merah putih. Di atas makam itu oleh Cikgu Zainal Abidin bin Haji Ibrahim
dipancangkan nisan yang bertuliskan jenazah Komodor Muda Udara Abdul Halim Perdana Kusuma yang gugur di Tanjung Hantu tanggal 14 Desember 1947. Untuk menghargai dan menghormati jasa-jasa atas pengabdiannya terhadap bangsa Indonesia dan negara, khususnya terhadap Angkatan Udara, nama Halim Perdana Kusuma diabadikan menggantikan nama Pangkalan Udara Cililitan berdasarkan surat penetapan Kasau nomor Kep /48/2/Pen.2/KS/1952 tanggal 17 Agustus 1952. Pimpinan TNI Angkatan Udara juga telah menganugerahkan kenaikan pangkat luar biasa menjadi Laksamana Muda Udara Anumerta, atau sekarang kita kenal Marsekal Muda Udara Anumerta. Kemudian pada tanggal 15 Februari 1961 pemerintah menganugerahkan tanda jasa bintang Mahaputra tingkat 4. Tanggal 9 Agustus 1975 Masda TNI Anumerta Abdul Halim Perdana Kusuma dianugerahkan gelar pahlawan nasional melalui surat keputusan Presiden RI nomor 063-TK-1975. Penganugerahan tersebut bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan 10 November 1975. Kerangka jenazah almarhum yang bersemayam di Malaya atau Malaysia sekarang dipindahkan dan dimakamkan kembali dengan upacara kemiliteran di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta, pemirsa. Oke pemirsa, itulah Abdul Halim Perdana Kusuma ya, seorang kesatria dari Madura pemirsa yang berjasa dalam pembangunan TNI Angkatan Udara. Berkat Pak Abdul Halim Perdana Kusuma ya, TNI Angkatan Udara yang tidak punya apa-apa, yang punya senjatanya bekas Jepang, bahkan pesawatnya tidak bisa terbang, toh bisa terbang dan bisa melawan Belanda pemirsa. Begitu juga bagi Inggris ya, Inggris sangat menaruh hormat kepada Abdul Halim Perdana Kusuma karena berkat Pak Abdul Halim Perdana Kusuma, Inggris berhasil mampu membom kota Jerman ketika Perang Dunia Kedua. Oleh karena itu Pak Abdul Halim Perdana Kusuma ini merupakan orang yang berjasa banyak negara pemirsa, terutama bangsa Indonesia. Waduh, dan diabadikan menjadi lapangan udara atau Bandara Udara Halim Perdana Kusuma, bahkan menjadi tempat stasiun KCIC berada pemirsa. Waduh. Oleh karena itu bagi kalian yang hendak datang ke Bandara Halim atau ke stasiun KCIC Halim ya, ingatlah bahwa nama Pak Abdul Halim Perdana Kusuma ini adalah seorang pahlawan yang berjasa kepada negara pemirsa. Kereta cepat. YouTuber kampung dengan kereta cepat, guys. Pemeriksaan tiket untuk kereta api cepat nomor G1259 dari Halim menuju ke Tegal Luar saat ini sudah bisa dilakukan. Kepada para penumpang yang memiliki tiket kereta api cepat nomor Musola dulu. G1259 dimohon Ngalih lah.